bapak sang wali tadi, wali orang tuanya, wali itu setuju. Pokoknya kau kawinlah sama dia. Tidak bisa. Tidak bisa lagi. Kalau gadis dulu pacar. Bapaknya tadi. Namanya wali mujbir. Yang kemarin sudah kita ceritakan lama dah itu di awal-awal. Wali mujbir, wali yang bisa memaksa. Memaksa gadis tadi. Kalau gadis, nah ini sekarang bukan gadis lagi. Yang sudah armalih, sudah janda ini. Maka harus persetujuan daripada istri tadi. Ya, persetujuan calon istri. Ini pada siapa baik nih? Yang penting dia tu janda, dia walaupun dia nikah sama wong lain, bukan mantan suaminya, tetap harus dengan izin si mempelai perempuan. Fi dzalika wa ta'udu lahu bima bagiya min adadit talaq. Dan bilangan tolaknya, bilangan cerainya masih tetap. Kalau seandainya dia sudah talak satu kemudian habis sampai masa iddahnya setahun misalnya kan. Misal bae kan. Masa iddahnya tu misal bae 3 bulan anggap bae ni, anggap bae 3 bulan kita ambil headnya. Ambil headnya 3 bulan. Kalau ambil hamilnya sudah kapan beranak selesai masa iddahnya. Kalau seandainya diceraikan lagi hamil. Kan beranak selesai masa iddahnya. Nah ini selesai masa iddahnya. Anggaplah misalnya sudah diceraikan ini sudah 2 tahun sudah. Sudah selesai ini masa iddahnya. Pasti ini kan. Baik dia head ataupun dia hamil. Anggaplah itu sudah selesai. 2 tahun. Nah ketika dia nak menikah lagi kan sudah talak satu kan. Balik lagi dia nih. Menikah lagi. CLBK lagi seandainya kan. Ini kemudian masih dihitung talak satunya. Kalau seandainya diceraikan lagi, jatuh talak dua. Kalau seandainya itu sudah talak dua, masa iddahnya selesai, akhirnya balik lagi juga, kawin lagi dia dengan mahar baru lagi juga. Kemudian cerai lagi, talak tiga. Talak tiga tak baca lagi, nak menikahinya lagi kecuali dengan 5 syarat. Itu ada di filmnya tu. Film apa? Film apa namanya? Bidadari apa? Bidadari Sorga pula salah tu. Itu tak bisa dia balik lagi kecuali kalau dinikahi oleh orang lain dulu. Dengan syarat-syaratnya ada. Nikah itu bukan sekedar nikah bae. Ada lagi syaratnya 5. 5 syarat ini kalau sudah dengan 5 syarat ini maka baru boleh dia nikah lagi. Bagai itu ada kayak. Wa tajibu laha as-sukna. Wajib bagi wa tajibu laha as-sukna halal iddah. Sama seperti talak ghairu ba'in kan. Wajib bagi dia itu sukna ketika masih iddah. Pokoknya dalam masa iddah itu wajib tempat tinggalnya. Sukna itu tempat tinggal. Wajib tempat tinggal perempuan yang dicerai. Wajib bagi siapa? Bagi si suami untuk si perempuan. Wa amman nafaqah fala tajib. Adapun nafkah tidak wajib. Hukum talak ba'in. Berarti ini kalau untuk yang cek ini mana masa iddah masih ada padahal ba'in. Tadi Ustaz nyontohkan ba'in tadi kalau selesai masa iddah. Ada kemarin kita tengok lagi talak ba'in. Talak ba'in ialah ada 2 ba'in, ba'inun sughra dan ba'in kubra. Ba'inun sughra yaitu seorang suami menceraikan sebelum berhubungan. Sebelum berhubungan. Atau dia menceraikannya setelah berhubungan badan tapi dengan iwad. Dengan iwad apa? Iwad itu dengan imbalan. Rujuk apa namanya apa kemarin? Talak khulu'. Khulu' namanya itu. Dengan iwad raji' li jahatin walam yastawfi adad talak dan belum mencapai talak 3. Itu yang kedua ini berarti kan.
gambaran yang kedua nih, yaitu tolak dengan iwad. Khulu' tadi. Khulu' itu ada masa iddahnya. Tapi ketika khulu' itu langsung bain. Walaupun di masa iddah itu langsung bain dia. Seorang istri minta cerai kepada suami dengan mengembalikan maharnya. Nah, itu langsung jadi tolak bain. Langsung bain. Jadi kalau nak balik lagi dengan nikah baru. Misal kan, kalau tadi gambarannya seorang suami menceraikan istri. Nah, semasa iddahnya ini, menceraikan baik nih, seorang suami menceraikan istrinya. Talak satu. Semasa iddahnya, suami boleh merujuknya. Rujuk. Nah, ini kalau seandainya ini namanya tolak raj'i. Kalau tolak bain tadi, tolak bain, suami menceraikan istri, kemudian sampai masa iddah dia tidak merujuknya, selesai masa iddah namanya bain. Maka tidak boleh rujuk lagi kecuali dengan nikah baru. Kedua talak bain yang bagian yang keduanya, yang ketiga, gambaran yang ketiga jadinya kan. Seorang istri minta cerai kepada suami dengan mengembalikan maharnya. Baliknya. Kemudian diceraikan oleh suaminya dengan imbalan tadi itu mahar tadi. Kemudian cerai. Nah, masa iddahnya masih tetap ada. Dan ini sudah ditedoi wong ne, tina ne. Nah, ada masa iddahnya. Nah, dalam masa iddahnya kalau dia nak balik lagi bukan rujuk namanya. Nikah baru. Karena ini sudah bain langsung. Dengan dia menceraikan dengan imbalan tadi itu sudah bain. Sehingga tak baca rujuk. Kalau tak baca rujuk berarti apa? Nikah baru. Talaknya talak satu. Ada masa iddah. Nah, kalau seandainya dia belum dinikahi baru lagi, nah, ada masa iddahnya. Nah, dalam masa iddah ini wajib bagi suami memberikan tempat tinggal untuk mantan istri tadi. Semasa iddahnya. Carilah kontrakan seukuran main bulanan. Bulan masih masa iddahnya, kontrak lagi sebulan. Masih masa iddahnya, kontrak lagi sebulan. Kalau kontrakan, kalau punya tempat dewek sudah. Kalau bos kontrakan sudah, kontrakan di dewek sampai selesai masa iddahnya. Ngunjuk duit nafkahnya tidak. Nah, mana dia masa iddah nyari duitnya? Masa-masa iddah kan? Boleh dia nyari duit keluar masa iddahnya untuk mencari nafkah, boleh. Untuk mencari nafkah kalau tak kata yang menafkahinya. Tapi kalau ada atau duitnya banyak, tak perlu nak nyari duit, ya sudah. Tak boleh keluar. Itu ada ketentuan-ketentuan orang yang dalam masa iddah. Kagak ada babnya. Wa amman nafaqah fala tajib laha. Illa in kanat hamilan. Kecuali kalau hamil. Tolak bain tadi yang minta cerai tadi itu kewajiban bagi si suami dalam masa iddahnya itu hanya tempat tinggal. Tempat tinggal. Ngenjuk makannya tidak wajib. Kecuali kalau dia hamil. Karena ada anaknya. Ada anaknya. Dia wajib nafkahi anaknya tadi. Tak pacak nak ngenjuk nafkah anak tadi. Kecuali ngenjuk nafkahi emaknya tadi. Maka si suami atau mantan suami tadi wajib memberikan nafkah kepada istri tadi. Sampai kapan? Sampai merojol. Kalau sudah melahirkan, sudah selesai namanya masa iddah. Sang suami wajib menafkahi anaknya. Anaknya masih sama emaknya. Sudah tetap wajib nafkahi anaknya. Emaknya tidak. Anaknya wajib nafkahi. Sampai kapan? Sampai balik. Sampai balik. Wajib nafkahi. Nah, siapa yang megang anaknya? Nah, itu kakek namanya hakul hadanah. Hak
Mengasuh, hak asuh. Ada lagi babnya itu kakaknya. Ada di pelajaran fikih itu. Hukum talak ba'in bainunah kubra. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ba'in kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif. Syekh Salim bin Sumer bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami. Sampai akal tasyahud. Akal tasyahud itu sudah. Akal tasydid tasyahud. Belum. Syarat sujud. Oh. Oh ya. Faslun tasdidat tashahud tashdidatut tashahud 21 khamsun fi akmalihi wa 16 fi aqallihi. Tasdid dalam tashahud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat. Boleh juga cak ini. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh jaga. Jadi ada dua yang kita sebutkan tadi itu. Di situ apa terjemahannya? Apa? Tasydid, tasyahud akhir. Ada apa? Ya. Nah, itu kan agak aneh kan? 5 sempurna, 16 paling sedikit. Nah, maksudnya 5 itu tambahannya untuk menjadi sempurna. 16 tambah 5 berapa? 21. Nah, itu yang bacaan sempurna, bacaan yang sempurna untuk tasyahud itu jumlah tasydidnya ada 21. Tapi bacaan tasyahud yang paling ringkas itu jumlah tasydidnya ada 16. Berarti yang menyempurnakan berapa? 5. Dari yang paling sedikit menuju yang sempurna, penyempurnanya 5. Itu makna daripada kalimat ini di sini. Tasydid tasyahud. Ini bacaan dalam salat. Ini bacaan dalam salat ni ya harus jelas, harus benar. Jangan salah-salah. Repot ini kalau salah-salah ni. Yang repotnya makmum kalau seandainya dia jadi imam. Dia salat dewean tak masalah. Dia itulah yang bermasalahnya. Kalau bermasalahnya ngempet ke yang lain, nah itu yang repot. Dan ini bukannya sedikit, banyak ini. Masalah cak ini nih. At-tahiyyat. Itu sebutnya at-tahiyyat. At-tahiyyat. Tasydidnya apa? Ala ta. At-ta.
ta. Kemudian alal ya, wal ya, dan ya. At-tahiyyat. Jangan at-tahiyyat. Salah, haknya itu dikasrohkan. Jangan disukunkan haknya. At-tahiyyat. Salah itu kalau at-tahiyyat. Sehingga kalau seandainya disukunkan haknya, tidak bakal mungkin muncul tasydid di ya-nya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini kadang ustad yang dikatakan ustad lagi maconya masih salah dong. At-tahiyyatul mubarakatus. Kapan terdengar lagi mic yang lekat di sini dah? Pas di tahiyat itu at-tahiyyatul mubarak. Kau ni. Batal makmum salatnya. Harus ngulang ulang baru lagi itu. Kalau bacaan itu salah. Ini tahiyatnya. Fatihah itu juga 5 rukun qauli ini perhatikan bacaannya harus benar. Fatihah, takbiratul ihramnya Allahu akbar. Jangan salah itu. Allahu akbar, jangan. Allahu akbar. Salah itu. Harus benar takbiratul ihram, Fatihah harus benar. Kemudian tasyahud akhir. Tasyahud harus benar. Harus perhatikan kita bacaan itu benar tak benarnya tu. Jangan dipakai yang tak benar tu. Pakailah yang benarnya. Kemudian salawat kakek dan salam. Ini rukun qauli harus benar. Salam pun kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi, cuma sedikit Assalamualaikum, tapi tidak ada sedikit juga orang yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak kata kata Assalamualaikum. Nah, ini dah kata yang kita pelajari syarat sahnya salam itu harus ada bahasanya itu dalam ilmu nahwu itu ma'rifah. Ma'rifah itu harus ada alif lamnya. Assalamualaikum. Tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh itu. Harus ya jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ni kalau itulah biasa kalau nyebut salam tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak kata kan Assalamualaikum. Dah pernah kita ni. Kalau balik ke rumah tu cak itu kan. Ada atau datang ke rumah semua tu. Tak. Kecuali kalau rumah tu kita belum kenal. Assalamualaikum. Itu lembut. Tapi kalau dah biasa lah sama wong tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam kan? Assalamualaikum. Tidak ada assalam. Akhirnya di solat pun macam itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Meskipun dia imam besar, meskipun pokoknya kalau seandainya solatnya tu, solatnya tu sudah bacaannya macam itu, dia salah. Meskipun dia tu wali. Wali Allah ini. Walaupun dia wali Allah. Terkenal dia ni, wali dia ni. Ya, wali untuk dirinya solatnya benar. Tapi untuk ke wong lain, tak bisa. Wali Allah seandainya. Dia ni wali Allah. Apakah tak boleh wali Allah tu airnya berderot? Kalau wali Allah, airnya berderot. Kan airnya berderot. Boleh tak jadi imam? Tak boleh. Solatnya benar tak? Solatnya benar. Solat dia tidak salah. Kalau dia jadi imam, solat dia sah. Makmum baik. Tidak sah. Yang R-nya bagus. Yang R-nya bagus. Itu bisa baik wali Allah itu R-nya berderot. Ataupun yang lain-lainnya. Solat dia, ya dia diterima. Tapi kalau kita berjamaah sama dia, bisa beda diterima, tidak sah. Solat kita tak sah. Makanya kita ni dia perhatikan juga solat itu. Perhatikan jangan asal solat baik.
asal solat baik itu solat dewean ataupun berjamaah. Cuma jangan nak diteliti nian. Diteliti-teliti nian. Kalau seandainya kita nyengok tu terdengar atau kita dengar bacaan imam tu salah, ya jangan berjamaah sama imam tersebut. Wah, kau ni ekstrim nian. Bukan ekstrim, inilah hukumnya, inilah ilmunya. Dan ini banyak pula. Saro kau ni solat berjamaah, sama ini tak pacak, sama fulan tak bisa, sama ini tak bisa. Ya memang cak itulah hukumnya. Cak itulah ilmunya. Tak bisa kita nak maksakan. Sudahlah, husnuzon baik pasti terima oleh Allah. Kaget itu. Hukum ni tetap secara zahir dijalankan. Secara zahirnya dijalankan. Jadi itu apa? Nah ini yang sering kita sering, bahkan bukan kita sering dengar, sering dapat laporan juga Ustaz. Kalau seandainya ada orang ini, ya Ustaz, imam kita ni bacaan tahiyatnya tu nah payahnya di tempat kita sana tu. Ada juga pernah ketemu cak itu juga. Nah, ada sedikit yang macam ini at-tahiyyat tidak ada memperhatikan tasydid-tasydidnya. At-tahiyyat itu ada dua kok tasydid. At-ta sama hiyat. At-tahiyyat. Wow. Al-mubarakatus salawat. Al-mubarakatus salawat. Pucuk sad. Ada tasydidnya. At-tayyibat. As-salawatut tayyibat. Pucuk ta dan pucuk ya. At-tayyibat. Ala ta wal ya. Lillah. Ala lamil jalalah. Pucuk lamnya. Lillah lam jalalah. Assalamu. Ini assalamu alaika. Itu di pucuk ya. Assalamu. Pucuk sin. Assalamu. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Alal ya wan nun wal ya. Di pucuk ya, pucuk nun dan pucuk ya lagi. Ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaika ayyuhan nabiy. Nabiyyu. Nabiyyu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ada tasydidnya. Wa rahmatullahi ala lamil jalalah. Pucuk lam jalalah. Ala wa rahmatullah. Wa barakatuh. Assalamu ala sin. Alaina wa ala ibadillah salihin. Assalamu pucuk sin itu ada tasydid. Alaina wa ala ibadillah. Pucuk lam jalalah. Ibadillah. Ada tasydidnya. As-salihin. Pucuk sad. Ada tasydid. Ashhadu an la ilaha. Di pucuk lam alif. Lam alif. Alla ashhadu an la ilaha illa. Pucuk lam alif. Allahu illallah. Pucuk lam jalalah. Wa ashhadu anna. Pucuk nun. Anna Muhammadan. Pucuk mim. Muhammadar Rasulullah. Pucuk ra dan pucuk lam jalalah. Itu ada tasydidnya. Jangan dilewatkan tasydid-tasydidnya. Kecuali assalamu tu boleh. Boleh tidak pakai assalamu. Boleh salamun. Boleh salamun nabi. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Boleh itu. Boleh itu. Salamun alayna. Tapi kita biasanya pakai assalamu. Agak repot itu. Kalau salamun, kaki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan. Jadi biar tasydidnya tak ada berkurang dari 16. Assalamu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau salamun. Kalau seandainya assalamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, untuk salamun di tasyahud itu boleh tidak pakai alif lam. Tapi kalau untuk salam keluar dari solat itu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Penyelesaian solat
Maka itu harus pakai alif lam. Assalamu. Faslun tasydidatu salat aqalli salat ala nabi. Tasydid paling sedikitnya salawat kepada Nabi. Paling sedikitnya salawat kepada Nabi di dalam salat itu Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling pendeknya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling pendeknya. Yang panjangnya itu salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarak ala Muhammad wa ala abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa ala ali sayyidina wa ala ali Muhammad wa azwaji wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang paling bagusnya, paling afdalnya salawat. Paling sedikitnya salawat yaitu paling pendeknya salawat Allahumma salli ala Muhammad. Habis tasyahud kita nyebut Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Sudah cukup. Selesai salatnya. Ya, selesai salatnya kalau macam itu. Nah, kita panjangkan lagi boleh. Salawatnya pakai salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi. Jangan pula berkenjut-kenjutan ya. Boleh baik kita nak pakai salawatnya apa? Yang apa namanya itu? Salatnya Habib Syekh itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan apa dah? Salatan kamilatan. Itu juga boleh. Bawa itu salat nariyah atau salawatnya Habib Segap itu boleh. Yang penting salawat. Yang penting salawat. Paling pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad. Paling bagusnya salawat Ibrahimiyah tadi. Kemudian salam habisnya itu kan. Nah, paling sedikitnya tasydid salawat yang paling pendek yaitu ada ada 4. Allahumma. Pucuk lam al-jalalah. Allah. Itu ada tasydid. Humma. Pucuk mim. 2. Kemudian salli. Assalamualaikum. Tasydidnya paling sedikit adalah siko. Pucuk sin itulah. Assalamualaikum. Itu cukup sudah. Sekali baik salamnya. Cukup. Tak noleh juga. Cukup. Misalnya kita tasyahud tu. Baik yang paling ringkasnya kalau pendeknya takut ketinggalan bis atau takut ketinggalan kereta api atau pesawat misalnya. Wah, itu baik tasyahudnya paling ringkasnya. At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum. Wing langsung curhat. Dah apa-apa. Selesai. Dah harus nak noleh juga tak apa-apa. Dah harus noleh ke kanan, ke kiri dah. Sekali baik, Assalamualaikum. Selesai langsung. Langsung dah culat. Kalau seandainya misal kita nahan-nahan, wajahnya bakal nak keluar angin ini. Wah ini salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Buat. Misal. Sudah selesai salatnya. Batal wuduknya? Batal. Salatnya batal? Dah. Nah, jangan salam lagi tapi. Kalau salam lagi, haram hukumnya, sah salatnya. Haram hukumnya. Tapi sah salatnya. Assalamualaikum. Good. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelahnya pula. Atau Assalamualaikum. Salam itu haram hukumnya. Batal lah salatnya. Tidak batal salatnya. Itu perlu juga kita sekali-sekali lakukan salat yang paling ringkasnya. Yang wajibnya baik. Baca tak melakukannya? Itu pelajari. Sesuai dengan fikihnya dari takbiratul ihram. Paling ringkasnya takbir macam mana? Ya Allahu Akbar. Itulah. Kemudian tak usahlah melakukan sunnah-sunnahnya. Sekalat langsung be. Allahu Akbar. Tangan je ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah Allahu Akbar. Sunnah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. التحيات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. Wah, selesai. Dua rakaat subuh itu. Selesai. Dengan baik. Semenit. Lebih dikit. Ya kan? Selesai itu kan. Itulah sebenarnya permintaan Allah sama kita tuh. Nah, kalau subuh lagi itu kan. Itulah. Cuman banyak yang ngenjuknya. Banyak dah ngenjuk. Wah, beratnya sholat subuh. Ada juga yang sholat subuh tapi siang. Wah, beratnya. Padahal cuman sedikit. Sedikit. Banyak ditunjuknya. Tuh, apa? Sekali-sekali cobakan dia itu. Nah, ternyata ringan sholat ini. Nah, kita baru tahu kan. Cuma semua ini bang, sholat nih kan. Tuh. Oke, jangan lupakan itu kan. Sekali-sekali ada kayak sholat sunnah kita lakukan macam itu juga. Nah, biar suatu saat kalau memang kita kepepet, tidak meninggal ke sholat. Ada. Oh, ada apa? Cara kilat. Nah, kan sholat cara kilat. Dengar, tapi benar. Bukan cak sholat terawih 20 rakaat itu 7 menit. Nah, bukan cak itu, bukan. Kalau tadi cak 2 rakaat, semenit lebih dikit. Berarti kalau 20 rakaat 10 menit lebih. Mestinya kan cak itu kan. Nah, ini 7 menit. Dengan fadla minallahnya pula ada. Fadla minallah wa ni'mah. Ada itu kan. Berarti kan ada tambahan lagi berapa detik itu kan. Nah, setiap apa? Setiap 2 rakaat ada kalimat itunya. Berarti kan ada nambah waktu lagi itu. Ada apa istilahnya? Mana kita nak ngatokan itu benar kalau seandainya 20 rakaat 7 menit. Kalau seandainya 20 rakaat 10 menit lebih, masih bacalah kita katakan bisa bayar benar. Tapi kalau lah 7 menit berarti 2 rakaat itu tidak nyampe sama semenit. Faslun awqatus salat khamsun. Insyaallah bakal terjelaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Allah kalau seandainya ada yang ditanyakan. Ya. Ada. Izin bertanya mungkin di luar materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait produk pendukung Zionis mungkin Zionis Israel. Nah, mungkin bagaimana kan misalnya MUI ini sudah mengeluarkan fatwa nih yang mengatakan bahwasanya setiap produk pendukung Zionis itu dinisbatkan menjadi haram. Nah, itu bagaimana kalau seandainya sudah difatwa ke itu tapi ada mungkin dari beberapa orang yang belum mengetahui produk-produknya itu produk apa saja. Terutama Unilever tuh, yang dimana Unilever ini produknya hampir keseharian itu pasti digunakan kayak contohnya ya Pepsodent kayak itu, Lifebuoy dan lain-lain yang mungkin tuh. Jangan nyebut Nah, pasta gigi. iya, pasta gigi. Nah, Nah, itu bagaimana Beb kalau seandainya sudah dikeluari fatwa tapi masih ada beberapa orang yang make nih, belum tahu. Nah, itu seperti apa Beb? ya. Harus kita. Yang kita dapat juga nih alasannya apa? Karena itu membantu, selain membantu membunuh saudara kita sesama muslim.
Jangankan banyak, sikok lagi tak boleh. Bunuh sikok baik, tak boleh kita membantunya. Nah, sekarang kita kalau tahu, tak boleh. Kalau tak tahu, gimana baca kita nak menghukumnya bahwa ini kita melakukan membantu kezoliman juga. Itu kalau kita tahu. Kalau tak tahu, ya. Apalagi kalau seandainya secara umum, macam itu nyebutnya kan. Ya, ketika kita tahu, mana yang kita tahu ini? Tinggal kita mencari tahu. Ya dari mana untuk mencari tahunya? Misal ya kan. Dari sekarang ini sudah ada kan apa? Google. Bisa kita mencari tahu. Wah, ini produk misalnya yang menyokong pembantaian. Ya kita sudah tahu. Dia bukannya menyerang itu. Bukannya berperang itu tuh. Ya, apa istilahnya bahasa genosida. Nah, tuh. Madai rumah sakit di bom. Rumah sakit berperang itu. Nah, kan? Madai tempat pemukiman di bom nih. Mana boleh? Kan uang itu tidak berperang. Uang yang tidak berperang tidak boleh diperangi. Nah, kalau dalam kita syariat, tidak usahlah kita ngomong pakai hukum internasional. Kita hukum syariat, perempuan tidak boleh dibunuh. Anak kecil tidak boleh dibunuh karena mereka tidak ada melok berperang. Mereka hanya membantu baik. Kalau yang perempuan membantu baik. Tapi tidak melok berperang. Tapi kalau seandainya dia melok berperang, dia boleh dibunuh. Kalau dia melok berperang, wah dengan topengnya pakai baju besi, palak besi, tinggal mata baik. Bagian mata baik dia bisa nyengok tu. Nah itu misal dia melok berperang juga, boleh dibunuh. Karena dia berperang, merangi. Nah lain kalau yang membantu tadi, misalnya jadi dokter, dia di kemah, dia hanya mengobati wong yang luka baik. Tak boleh diperangi. Batang tak boleh dihancuri. Kecuali kalau seandainya dijadikan perisai oleh oleh musuh. Batang tadi boleh jadikan perisai. Boleh kita hilangkan perisainya tadi. Dia singian juga batang dalam batang. Tebas-tebaskan batang tadi biar tidak singian lagi. Boleh. Nah, ini kalau seandainya orang tidak ada orang berperang, diperangi, ini bukan namanya berperang ini. Ini kalau bahasa katanya ya menzolimi. Apa ya bahasanya tadi macam itu tadi. Bahasanya anak ngerti juga genosida atau apa. Cuma yang jelas dia itu menyerang orang yang tidak memerangi. Kalau memerangi orang yang berperang, ya wajar macam itu kan. Dan itu pun kita juga tidak membantunya. Tidak membantunya, tidak menolongnya. Jangan seperti Bani Quraizah. Bani Quraizah itu ketika perang Khandaq, mereka membantu orang kafir Quraisy. Akhirnya dihukum mati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lanangnya, yang balik dihukum mati karena membantu memerangi Islam, memerangi Muslim. Dihukum mati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Quraizah, orang Yahudi. Orang Yahudi waktu Nabi berperang sama orang kafir musyrik Mekah. Itu perang Perang Khandaq. Itu Bani Quraizah ini hidupnya di Madinah, berdampingan sama Madinah. Dia omongin Nabi, jangan membantu orang memusuhi kami. Itu baik. Kalau nak ngewangi Nabi, terserah. Tidak juga terserah. Itu apa namanya? Itu perjanjiannya. Ketika mereka membantu orang kafir memerangi Nabi, maka Nabi sudah berhenti. Berhenti apa? Berhenti berperang. Nabi sudah berhenti perang, sudah naruh pedang. Sudah naruh pedang, lah nyuci pedang. Malaikat Jibril masih nyekel pedang. Bingung Nabi. Bukannya lah selesai. Perang ini sudah selesai. Malaikat Jibril mengisyaratkan langsung ke tempatnya. Nah, itu hukumnya itu.
Karena budak kecil tidak merangi. Wong betina tidak ada merangi. Kafir yang balik itu yang memerangi. Nah itu kita balas dengan perang juga. Karena dia memerangi, ya kita perangi. Kalau dia tidak ada nyahat kita, tidak hak kita nak nyahat dia. Cek itu kan. Nah ini dia nyahat kita, ngapa kita nak bantu sama dia tuh? Ngapa kita membantu menyokong. Menyokong tuh. Itu tidak ada apa? Tidak diperbolehkan macam itu. Tuh. Sehingga kalau seandainya kita tahu, tuh kan, kalau kita tahu, kalau kita tidak tahu, tidak kata hukumnya, tidak kata hukumnya, kita tidak tahu, kata hukumnya, kita tidak tahu, dia beli pedang sama kita, tidak tahu nyangkut kita Muslim, tidak tahu yang kafir, ya tidak apa-apa, dosa tidak berdosa, karena kita tidak tahu. Kalau seandainya kita tahu, baru tidak boleh itu. Seandainya ada di warung-warung mungkin tetangga sekitar atau mungkin dari keluarga sendiri yang jualan, yang dimana jualannya itu telah lama mungkin bukanya, yang jualan produk itu, terus tidak berapa lama tuh keluar fatwa MUI. Nah di situ kalau dilihat produk yang dari Unilever tuh banyak nih, Banyak, ya. dan kalau seandainya tidak dibeli mubazir mungkin, atau bisa jadi kayak bangkrut tuh gitu, gara-gara banyakan produk dari Unilever. Ya. Nah itu solusinya misalnya kita mau beli misalnya, cuman dia juga lah tahu tak galak beli lagi, cuman nak ngabisi produk yang sekarang telah dijualnya be. Buat mungkin membantu tak mubazir tuh kayak mana be? Boleh tak? Kalau itu solusi masing-masing itu kita dewek Solusi itu pacak-pacak kita dewek. Nah, kalau seandainya misalkan kan jualannya tadi kan sudah lama, sudah maju, berarti banyak duitnya. Banyak duitnya. Dah ada duitnya itu dibeli ke nyoba agang galo-galonya kan. Kan sudah maju. Pasti ada tabungannya. Pasti kan? Nah, barang yang sudah dibeli sudah manfaatkan. Dengan dipakai. Bisa dipakai. Yang ada. Ya kan? Nah, dijualnya. Ya terserah wong apa. Yang nak belinya. Man, kita nak beli lagi kakek. Jangan. Tidak. Tidak beli lagi. Nah, yang si mana? Konsumen. Konsumen terserah nah konsumen. Kita misalnya konsumen kan, kita jangan beli produk yang membantu melakukan kezoliman. Jangan membantu kezoliman juga. Apalagi sama muslim. Ini apa? Untuk kitanya ini sudah banyak sebenarnya beredar, bahkan dari guru kita pun ada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Itu guru kita di Hadramaut sana. Beliau juga ngomongkan macam ini juga. Barang yang sudah kita beli, pakai. Jangan dibuang, pakai. Gunakan. Intinya itu kita tuh tidak membantu mereka. Pada saat kita sudah memilikinya, dengan tanpa pengetahuan kita membantu itu. Nah, sebelum kita tahu, itu ketika makainya bukan membantu lagi, tidak lagi. Waktu melinya itu lah membantu tuh. Nah, kita stop membantunya, yaitu melinya. Makainya tetap. Nah, kalau yang tadi itu udah banyak warung tadi, dia pakai baik untuk pribadi. Itu baca untuk sampai 4 tahun sudah ada. Simpanan itu tabungan, beli untuk 4 tahun itu. Dah cukup itu. Atau kalau seandainya tidak tuh, jadikan buat hadiah baik. Atau kalau tidak, misalkan, ada menganten. Ada menganten nih. Nah, sudah tuh pegang ininya. Nah, masuklah ini beh. Nah, ini tulisi kan, bukan beli ini, barang sudah lama beli. Sudah terbeli dulu sebelum ada pengumuman bahwa ini bahwa ini membantu kezoliman. Nah, sudah dia ngomong macam itu kan. Itu cukup itu. Itu baik kita apa? Itulah bentuk kita membantu muslim atau bentuk jihad kita lah. Itu yang kita tidak bisa langsung ke sana. Dia di apa? Ditahankan, tidak lemak. Dan odol yang lain itu tidak lemak. Atau yang produk-produk yang lain itu tidak selemak produk yang ini. Nah, itu anggaplah itu kita makan darahnya itu. Di mana ada gambar itu, misalnya, nah ini minuman yang menyokong pembunuhan itu. Ada wong ini.
Terbilat talinya. Kita ambek. Mati tergantung uang tu. Kalau kita tak ambek, uang tu masih tegak sana. Ibaratnya macam itu. Kita beli tu, berarti membunuh. Jelas-jelas itu membunuh. Mana pegawainya? Pegawai apa? Pegawai di produk-produk tersebut banyak Muslim. Baru apa namanya? Kemungkinan dia dipecat, dia kasih duit, kasih makan, baru kemungkinan. Yang ini sudah terjadi. Lah sudah kelaparan, sudah kehausan, sudah kesusahan, sudah tumpah darahnya, sudah ini. Mana dulu kan? Yang ini dulu. Kalau itu belum tahu macam mana ni. Bisa baik kakek dia punya usaha, punya ide yang baru, malah lebih maju dari dia jadi anak buah itu. Bisa baik aja itu. Kan karena belum tahu, belum pasti. Yang pasti dulu dihukumi. Lagi, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala ridai, dijauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan pada mujahidin Palestin dan Allah Subhanahu wa taala berikan keluangan, Allah berikan hilangkan kesusahan muslimin di Palestin, khususnya di Gaza, dan mudah-mudahan Allah SWT hancurkan musuh-musuh mereka, Yahud, Israel, dan sekutu-sekutu mereka dengan sehancur-hancurnya. Allah sibukkan mereka dengan badan mereka, Allah hancurkan rumah mereka, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pemikiran mereka untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza